Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tanganmu, kita menyembah Tuhan malam ini. Oh Tuhan, biarlah Engkau curahkan kuasa-Mu. Kau bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Untuk kami mendekat kepada Tuhan. Biarlah kami merasakan kasih Tuhan. Kami dijamah, kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Nyatakan kasih-Mu buat kami. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku rasakan kasih Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sembah Dia, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri sembah Dia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
bala bala bala. Mari saudara datang kepada Tuhan. Kita ada di rumah Tuhan. Hadiratnya ada di sini. Mari saudara buka suaranya. Katakan, Tuhan terima kasih. Aku bersyukur ya Tuhan. Kami ada ya Tuhan. Boleh berdoa, memuji, menyembah Bapa dalam nama Yesus. Bawa siap kami masuk hadirat-Mu lebih lagi. Bawa kami Tuhan masuk ya Tuhan dalam keintiman-Mu ya Tuhan. Beri kami Tuhan hati yang bisa menyembah, hati yang bisa memberi nyanyian pujian bagi-Mu ya Tuhan. Oh ya laba 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 laba. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Tuhan. Terimalah ya Tuhan nyanyian ini. Pujian bagi Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu. Sembah Dia Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap berteduh hanya Dia ku sembah. Mari buka suaranya sembah. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap berteduh hanya Dia ku sembah. Haleluya. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ya Tuhan, ku siap berteduh hanya Dia ku sembah. Surga ceritakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kemuliaan Tuhan kita. Dia dikorbankan, satukan Allah dan kita.
Dia hanya selalu anak domba Allah. Sembah Dia, saudara. Ku siap berteduh, hanya Dia ku sembah. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, kami sujud sembah Tuhan. Sujud sembah Dia, saudara. Oh ya laba. Tuhan, di dalam hadirat-Mu, Tuhan, ubah siap kami. Ubah kami, Yesus. Yesus. Doa saudaraku, doa sembah Dia. Masuk hadirat-Nya. Saudara berbuka suaranya. Mari berbahasa roh. Oh ya laba. Oh ya laba. Oh ya laba. Saudara minta dipenuhi Roh Kudus. Oh ya laba. Yesus, anak domba Allah. Oh, nama-nama. Ku siap berteduh, hanya Dia ku sembah. Sembah Dia, holy Tuhan Yesus. Lawat siap kami. Sembah Dia, saudara, layani Dia. Layani Dia. An angel's bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. An angel's bow, redeem, worship
Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Beri kami hikmat-Mu ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Aku berdoa semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Ada satu terobosan keuangan, pemulihan keuangan, pemulihan dalam keluarga, rumah tangga ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, semua keluarga kami, semuanya diselamatkan ya Tuhan. Orang yang kami kasih, aku berdoa untuk jemaat-Mu, sahabat kami, orang-orang yang kami kasih, yang sudah lama ya Tuhan, tidak beribadah lagi. Biarlah mereka akan datang sujud menyembah Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kau berkati cabang-cabang Rayon 15. Terjadi penuaian jiwa yang besar. Ada revival doa, pujian, penyembahan. Saya berdoa ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindukan kota ini Tuhan menjadi kota pujian, penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan. Kau pakai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan menjadi orang-orang ya Tuhan yang berhasil, yang beruntung, yang berbahagia ya Bapa. Biarlah ya Tuhan umat-Mu makarios Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua orang akan melihat dan menyebut kami berbahagia. Makarios. Terima kasih Tuhan karena kami punya Allah yang besar. Allah yang ajaib. Tuhan Kau buat ya Tuhan keluarga kami. Ya Tuhan bisa ya Tuhan memotivasi, menginspirasi. Menjadi kesaksian buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati pelayanan ini. Pelayanan menara doa. Pelayanan ya Tuhan doa pengurapan. Kau pakai Tuhan. Percayakan lebih lagi. Kul-kul Tuhan mengalami penuaian jiwa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara secara khusus, secara pribadi buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu. Berikan kami pewahyuan firman-Mu. Berbicara secara pribadi buat kami. Urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, semoga kita sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Nah hari ini saya ingin sharingkan tentang pikiran. Yang saya berikan judul The Power of Thoughts. Thoughts ini ada pikiran, ada isi pikiran. Nah yang namanya bahasa Inggrisnya thoughts ini isi pikiran. Saudara ya, kita lebih banyak memberikan perhatian ya. Tentang apa yang harus kita makan, kita minum, kita pakai. Lalu bagaimana. Kita seringkali kasih perhatian, gimana aku sudah kurusan atau belum. Ya kan, aduh aku gemuk loh, bingung deh. Aduh makannya banyak aku tuh. Aduh habis berangkat nih makan banyak. Kita selalu care, kita peduliin, kita khawatirkan tentang ukuran berat badan, segala macam. Aduh muka aku nih udah penuh dengan jerawat. Tetapi saudaraku saya ingin bagikan begini hari ini. Sayangnya, tapi hari ini saya ingin minta saudara taruh perhatian. Ya kan, kita ini selama ini kadang-kadang kurang memberikan perhatian tentang apa? Pikiran. Pikiran. Maksudnya apa? Apa isi pikiran kita ini isinya apa? Yang kedua, apa yang kita suka pikirkan. Ini yang penting. Katakan amin. Karena seringkali kan kita berpikir begini ya, kapan ya Tuhan bisa ngubah atau selesaikan masalah saya? Kapan Tuhan sembuhkan saya? Kapan kesulitan saya ini? Ya kan, bisa selesai. Kapan rasa sakit ini berhenti? Kapan kesedihan ini bisa lenyap? Kapan ya kan semua penderitaan ini nyingkir dalam hidup saya? Saya ingin bahagia, tapi kok udah bisa? Kenapa ya? Saya ingin beritahu ya saudaraku, Tuhan ingin. Bukan berarti Tuhan tidak mau menyelesaikan masalah kita ya. Tapi Tuhan ingin ya kan terlebih dahulu mengubah diri kita. Katakan amin. Ya kan? Dia mengubah kita dengan cara mengubah apa? Pikiran, isi pikiran kita. Isinya harus ada. Apa yang kita isi setiap hari itu akan menentukan saudara akan hidup kita. Ya kan?
Nah oleh karena itu dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Ini ayat dasar firman buat kita renungkan hari ini. Ya, selama 30 menit saya ingin ajak saudara untuk merenungkan. Kita baca yuk. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kehidupan kita yang dahulu. Saudaraku, harus apa? Menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang. Kita harus ada komitmen untuk diri kita. Saya harus tanggalkan manusia lama. Ya, yang lama-lama. Jangan banggakan. Ya kan saudara, manusia lama kita. Katakan amin. Oh aku nih memang orangnya keras, itu kan manusia lama. Emang aku nih orangnya keras, gue bangga lagi sekarang. Memang aku nih orangnya gini. Mulutnya jahat tapi hatinya baik. Gak boleh begitu. Ini firman Tuhan katakan, kita tanggalkan. Katakan amin. Iya. Oh aku tuh gak gampang-gampang ngampunin orang. Memang sifat aku kayak gitu. Jangan, gak boleh. Setuju saudara, katakan amin. Tuhan mau kita berubah. Ya. Terus apa? Ayat 23. Sini kata, supaya kamu apa? Untuk bisa mengalami perubahan. Tuhan bilang apa? Supaya kamu dibaharui di dalam apa? Roh dan pikiran. Pikiran dan roh. Pikiran kita diubah dengan cara apa? Kita isi pikiran kita dengan apa? Hal-hal positif. Yaitu firman Tuhan. Katakan amin. Kita perbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Saudaraku, kata-kata firman. Kita perbaharui roh kita atau hati kita dengan apa? Hadirat Tuhan. Saudara katakan amin. Nah sekarang saudara sedang lagi diisi apa? Saudara sedang diperbarui apanya? Rohnya tadi. Saudara rasakan roh saudara diperbarui. Hati plong, hati senang. Katakan amin. Kapan itu? Ketika saudara berdoa, memuji, menyembah. Saudara diperbaharui rohnya. Plong rasanya, lega, bersih rasanya. Enak, tenang. Katakan amin saudara. Yang kedua, kapan kita diperbaharui pikiran kita? Isi pikiran kita. Waktu saudara dengar firman ini. Saudara baca firman ini. Nah ini yang harus ada komitmen. Tanggalkan manusia lama dengan cara. Karena kita nggak bisa. Kekristenan tidak pernah mengajarkan tentang kosongkan pikiran. Itu bukan cara Tuhan. Saya mau bilang itu cara iblis. Kosong. Karena nggak mungkin nggak ada sesuatu yang kosong. Selalu ada. Kalau misalnya yang jahat lari, maka yang baik akan datang. Kalau yang baik pergi, maka yang jahat. Betul gak saudara? Kayak kalau saudara diliputi kekhawatiran, hidupnya selalu takut, khawatir, tidak aman. Tidak mungkin saudaraku. Aku mau buang kekhawatiran, aku mau kosongin, tidak bisa. Caranya saudara harus ganti dengan apa? Damai sejahtera. Saudara dikatakan amin. Dengan cara apa? Doa, muji, nyembah. Diperbaharui hatinya, perbaharui rohnya, maka datang damai sejahtera. Makanya apa yang terjadi? Kekhawatirannya lari. Ketika saudara berhenti memperbaharui pikiran dengan firman, renungan firman. Berhenti saudara isi hati perbaharui dengan roh saudara. Maka yang datang itu apa? Ketakutan, rasa tidak aman, cemas, benci. Manusia lama kita datang. Saudara bisa ngerti, dikatakan amin. Tujuannya apa? Kita diperbaharui. Ya kan? Di sini dikatakan, lalu apa? Ayat 24 baca keras. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Katakan amin. Jadi saudara, di sini pentingnya perbaharui pikiran. Perbaharui terus kita pikiran, isi pikiran kita. Kenapa kita perlu perbaharui terus pikiran dan roh kita? Yang pertama, pikiran kita saudara itu akan mengarahkan kemana hidup kita. Pikiran saudara akan mengarahkan saudara kemana saudara akan hidup. Kalau isi pikiran saudara penuh dengan, saudara isi dengan apa saudara? Dengan segala yang namanya pasal-pasal, ayat-ayat, hukum, KUHP, KUHP, hukum-hukum agraria, hukum apa? Saudara akan jadi apa? Orang apa? Ahli hukum. Mungkin jadi hakim, jadi jaksa, jadi pengacara. Katakan amin. Jadi isi pikiran kita akan menentukan siapa kita. Kalau saudara isi pikirannya, saudara dengan apa? Dengan segala macam ilmu, ekonomi, akuntansi, segala macam, matematika, hitung dagang. Akhirnya saudara menjadi seorang akuntan. Amin.
Waktu saya masih remaja, saya isi pikirannya dengan apa? Itu dengan ekonomi, berhitung, matematika, hitung dagang, akuntansi, tata buku, semua. Akhirnya saya jadi akuntan. Ngerti saudaraku? Amin. Nah, saya bisa ada hari ini jadi pendeta karena saya isi pikiran saya dengan apa? Firman Tuhan. Saya bisa ngerti, karena pikiran kita akan mengarahkan kita akan kemana. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Saudara mau jadi apa? Mau jadi orang baik? Isi pikiran yang baik. Kalau saudara menjadi orang yang jahat, yang hancur, isi pikiran. Nah, firman Tuhan ini katakan di dalam, saya pakai bahasa Inggris dulu, terjemahan Inggris itu, dia bilangnya pikiran. Sebenarnya bahasa Indonesia udah betul. Jagalah hatimu dengan segala apa? Waspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan hati ini, saudara. Ya, sebenarnya kata hati ini itu adalah irisan sebenarnya. Irisan antara roh dan jiwa sebenarnya. Irisan antara roh dan jiwa itu adalah pikiran. Saudara, itu irisan. Nah, makanya dibilang itu juga pikiran. Saudara, maka di sini katakan apa? Dalam bahasa Inggris apa? Di sini katakan, be careful how you think. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Karena kita bisa memikirkan, kan ada isi pikiran kita. Kalau isi pikiran kita hal-hal yang buruk, yang jelek, yang negatif tentang seseorang, maka cara kita berpikir ketika ketemu orang itu apa? Positif atau negatif? Saya ngerti, katakan amin. Kalau saudara isi terus pikiran saudara dengan firman Tuhan, dengan kata-kata iman, saudara percayakan saudara orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tuhan mengasihi saya di sepanjang musim hidup saya. Ketika saudara kena apa-apa, ada apa-apa, saudara akan berpikir, saya punya Tuhan yang mengasihi saya. Tuhan pasti tolong saya. Jadi, be careful how you think. Itu hati-hati. Maksudnya hati-hati dengan apa yang kita mau isi di pikiran. Di sini katakan your life, hidup kamu is shaped, dibentuk, ya kan? Oleh apa? By your thought. Thought itu isi pikiran. Saudara, isinya apa? Pikirannya harus diisi dengan apa? Jadi pikiran kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengarahkan hidup kita ini kemana. Katakan amin. Coba saudara gini. Kadang ada orang-orang tertentu yang kita izinkan untuk isi pikiran kita. Dan dia isi dengan apa? Sesuatu yang akan menghancurkan hidup kita. Bisa. Kalau kita terima. Kalau misalnya saudara, saya kasih contoh. Kalau saudara menerima pemikiran seperti yang dikatakan orang. Ketika saudara masih kecil, orang itu bisa saja mama, papa, guru, teman, dia ngomong gini, saudara dengar terus ulang-ulang. Dan saudara terima kata-kata itu, pikiran itu. Kamu bodoh, kamu tidak berharga, kamu tidak berguna, kamu tidak mungkin sukses. Coba aja lihat sampai tua. Dengar ngomongan, sampai dibetak-betak, sampai saudara ketakutan. Saudara dengar, masuk ke pikiran, kena di hati. Luka di hati, disimpan di hati. Kalau itu dipikirin terus, itu akan masuk ke dalam apa? Pikiran bawah sadar. Setelah saudara mulai bertumbuh remaja, Pak, pantas aku emang gak guna. Kalau saudara kena apa-apa, ada apa-apa, yang keluar pikiran apa? Aku gak berguna, aku gak berharga, aku bodoh, pasti aku gagal. Akhirnya ujungnya dia apa? Jadi preman dia. Ngerti saudara? Nah ini sering kali. Ya kan, berapa banyak ibu-ibu karena dia emosi udah capek. Capek dengan suaminya, capek dengan ngurus anak gitu banyak. Akhirnya ketika dia mau marah sama anak, dia keluar kata-kata yang dimana anak tuh masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ya ini yang bahaya. Saya bilang di sini, katakan amin. Ya, ini yang harus hati-hati. Karena pikiran kita akan mengarahkan kita ini jadi apa. Nah, Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Sini katakan apa saudara? Sini katakan sebab seperti orang membuat apa? Perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah dia. Jadi kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas. Ya, for as he thinks in his heart. Dia pikir sampai ke hati dia. Emang aku sakit. sakit rasanya. Ini yang negatifnya. Sakit badan aku.
Difitnah kayak gini. Memang saudara tolak, tapi saudara masukin sampai ke hati. Saudara akan jadi seperti apa yang orang ngomong itu. Dan akhirnya masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Tetapi sebaliknya ada kalau yang positif. Saya ngerti. Ini kan perlu nih. Makanya kita ini kan manusia lama kita. Harus ditanggalkan. Karena dia udah ada endapan-endapan di mana? Pikiran bawah sadar. Dari sejak kita kecil, bahkan dalam sejak kita kandungan mama kita kepahitan dengan bapak kita. Atau sama opung kita. Oh, dia luka, kita lagi sedang dikandung nih. Itu kan masuk impartasi ke dalam alam bawah sadar kita sejak dari bayi. Ini saya bicara secara psikologisnya ya. Dan yang bisa nyembuhkan saudaraku, yaitu siapa? Firman Tuhan. Karena firman itu adalah, Tuhan bilang, firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Hanya Allah yang bisa cuci habis pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar yang negatif itu hasil daripada apa? Trauma-trauma. Tak ketakutan, luka-luka masa lalu yang kita biarin. Dendam kita diperlakukan tidak. Kita punya harapan. Orang itu harusnya lapor lah sama aku. Ngomong lah, tapi dia gak ngomong. Dek, masuk. Dan iblis membangun benteng di alam bawah sadar ini. Makanya saudaraku Kristus, ini penting. Harus kita lihat. Saudara, saya ingin kasih contoh tentang Abraham. Tuhan tuh punya rencana buat Abraham. Dia udah pilih ke Abraham. Untuk ini orang akan jadi bangsa. Dari Abraham akan lahir bangsa-bangsa. Ada bangsa-bangsa besar. Dan lewat Abraham keturunannya akan lahir Yesus. Juru selamat yang akan memberkati semua manusia. Yang ngerti katakan amin. Nah, tetapi saudaraku, Tuhan tuh perlu yang namanya robah pola pikir Abraham. Nah, satu hari Tuhan datangi Abraham. Saudaraku, ngobrol, kamu akan dapat upah gini. Lalu Abraham ngomong. Ya Abraham berpikir, karena apa yang diomongin, itulah yang dipikirkan, betul gak? Entah pikir sadar atau pikiran yang di bawah alam sadar. Ya, kadang orang ngomong, aduh kita suka spontan ngomong. Teplosan, aku gak pikir lagi loh. Bukan gak pikir. Pikir, tapi pikiran dari alam bawah sadar. Ngerti saudaraku? Orang kan gampang gitu, pak ngomong, ngumpat. Kalau ketemu apa, gak enak nih. Gak bagus nih. Kan kalau orang lihat alam bawah sadar yang negatif, mereka kan gampang itu ngumpat, ngatai, ngutuki, mengeluh gitu loh. Itu kan alam bawah sadar, gak mikir lagi. Padahal dia kita ngomong dengan orang-orang banyak gitu loh. Kita ini orang rani, itu gak bahasa. Jadi Tuhan tuh mau cuci alam bawah sadarnya si Abraham. Datangin. Ayo upahmu besar. Tuhan, buat apa juga nih semua kekayaan lah. Saya gak punya anak. Ya udah Eliezer nanti jadi ahli waris saya. Tuhan bilang, bukan dia. Bukan orang itu. Tapi anak kandungmu yang akan jadi ahli waris. Tuhan ngomong gitu kan? Masih di mana? Di tenda, dalam tenda. Lalu kita buka, coba. Kejadian 15. Ya, apa yang Tuhan buat? Coba lihat di sini. Saya akan ajar saudara untuk lihat. Yuk, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Lalu Tuhan membawa Abram keluar dari tenda. Karena ini malam ya. Keluar dari tenda serta berfirman, apa? Coba lihat ke langit. Yang kedua apa? Perintahnya, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya. Saya lihat sini. Apa tujuan Tuhan? Bawa keluar, suruh lihat langit dan itu. Tujuannya apa? Untuk isi pikiran bahwa dia akan punya sebanyak apa? Bintang. Kalau setiap kali dia lihat bintang di langit, masuk pikiran dia, aku akan punya anak banyak seperti bintang itu. Ngerti saudara? Yang kedua gak cukup nih saudara. Lalu
Alkitab katakan gini, ayat 6, baca yang keras. 1. Lalu apa? Percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai, ketika Tuhan ajar dia, lihat hitung di langit, kau hitung. Dia berpikir, habis dia berpikir, apa yang isi pikirannya jatuh ke hati dia. Itu jadi apa? Iman. Jadi kebenaran. Kebenaran ini menghasilkan apa? Buah. Buahnya dalam apa? Mujizat. Yang kedua apa yang Tuhan buat? Kalau saudara baca Kejadian 17, Tuhan robah namanya. Dari Abram menjadi apa? Abraham. Kenapa Tuhan harus ubah? Saudaraku, nama Abraham itu artinya apa? Bapak sejumlah besar bangsa. Bapak dari sejumlah besar. Setiap kali dia ketemu orang baru, kenalan namanya siapa? Bapak sejumlah besar bangsa. Bapak segala bangsa. Salaman, Bapak segala bangsa. Jadi ada dua cara yang Tuhan pakai untuk isi pikiran Abraham, untuk isi pikiran kita. Pertama lewat apa? Jalur apa? Jalur mata. Isi pikiran kita. Katakan amin. Yang kedua jalur apa? Telinga. Lewat apa? Omongan kita masuk sini, masuk sini. Omongan orang masuk sini, masuk ke isi kita. Ketika kita setuju, kita bilang, iya betul kata-kata itu. Iya setuju pikiran itu. Masuk ke dalam hati. Kalau itu firman, jadi kebenaran. Katakan amin saudara. Dan ini nyuci alam bawah sadar, pikiran bawah sadar kita yang jelek. Yang dulu kalau tutup mata sebentar, pikirannya kotor. Tapi karena dia lihat firman terus, lihat film Yesus, lihat perkara-perkara yang bagus, dia selalu ngomong-ngomong yang bagus, diisi pikirannya dengan yang bagus-bagus. Tutup mata, dia bisa lihat, dapat penglihatan malaikat, sorga, Tuhan. Katakan amin. Bukan yang kotor-kotor. Saya ngerti di sini, katakan amin. Saudara tahu akhirnya Abraham punya anak. Dan sekarang keturunannya Yesus. Dan kita jadi anak-anak Abraham. Yang ketiga katakan amin. Jadi isi kepala kita, isi pikiran kita. Itu akan menentukan kita ini jadi siapa. Saya mau ajar saudara baca ayat ini. Kisah 7 ayat 22. Ini tentang isi kepala. Isi kepala kita akan menentukan siapa kita dan kita akan jadi apa. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Musa dididik dalam segala hikmat apa? Orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Bukan hikmat Allah loh. Waktu saya baca ini saya dapat pewahyuan dari Tuhan. Ya saudaraku, saya dapat pewahyuan. Saudara percaya gak Tuhan itu penulis skenario kehidupan. Tapi Tuhan juga sutradaranya. Dia tulis skenario, dia jadi sutradara. Saudara kan yang ngatur. Ini kamu perannya ini, kamu peran ini, tempatnya ini dan ini. Nanti dia akan atur dramanya itu. Selain daripada dia penulis sutradara, selain penulis skenario, sutradara, tapi Tuhan juga jadi aktor utamanya. Kita ini pemeran pembantu sebenarnya dalam hidup kita ini. Setuju gak? Nah, itu Tuhan. Saya ingin kasih tahu saudara. Dan saudara tahu sebab drama yang Tuhan buat bukan seperti drama Korea. Beda saudara, drama kehidupan. Saudara, itu beda dengan drama Korea atau drama India. Ini dramanya kehidupan yang dia rancang. Saudara, satu rancangan kehidupan masa depan yang penuh harapan. Dan di mana saudara skenario yang Tuhan buat itu melampaui daripada apa? Pikiran kita sebagai pemeran-pemeran pembantunya. Nggak ngerti nanti arahnya mau kemana ini. Permainan caturnya mau kemana nih. Tetapi sepanjang kita berada di dalam skenario Tuhan, kita akan aman. Saudara katakan amin. Seperti Nuh, sepanjang dia ada di dalam bahtera bersama dengan keluarganya. Sekalipun ada badai waktu
bang, bang, bang gitu kan. Dia mungkin jatuh berkali-kali. Tapi sepanjang dia berada di dalam bahtera, Nuh dan keluarganya tetap aman. Setuju saudara, katakan amin. Makanya sepanjang saudara ada di dalam Kristus, bahtera keselamatan kita. Sepanjang itu, badai pang pung, fitnah pang pung, orang ngomong pang pang. Sepanjang saudara ada dalam Kristus, saudara jatuh bangun reaksinya, saudara tetap selamat. Jadi saudara katakan amin. Itu Tuhan. Saya balik ke Musa ya. Balik Musa. Kita sudah tahu pada waktu Musa lahir, itu ada undang-undang dibuat oleh Firaun. Karena Firaun melihat bahwa orang Yahudi ini terlalu cepat sekali pertumbuhannya. Jumlah orang itu bertumbuh. Akhirnya dibuat undang-undang, semua bayi laki-laki harus dibunuh. Singkat kata Musa lahir. Saudaraku, ya kan? Di masa undang-undang itu sedang berlaku. Tetapi karena Tuhan sudah pilih Musa sejak dia ada dalam kandungan mamanya. Yokebed namanya. Bapaknya namanya siapa? Amram. Ya. Tuhan pelihara. Nah, dia tulis skenario, dia sutradara, dia pemeran utama. Dan Musa pemeran pembantu. Saudara, akhirnya kok bisa dibuat? Tuhan kan bisa mengubah hati. Yang bisa mengubah hati Tuhan, betul katanya. Tuhan buat bidan yang bantu kelahiran Musa menjadi bidan yang belas kasihan sama lihat Musa. Betul saudara? Katakan amin. Harusnya kan ditujam, bunuh kan langsung kan. Lanang ini, bunuh. Dia gak bunuh. Lanjut. Langsung dia, ngapa dia dibunuh? Kata pemerintahnya. Karena Firaun, pejabatnya. Akulah belum datang. Dialah sudah metu. Ngerti saudara? Jadi dia bohong untuk lindungin Musa. Tapi mamanya, papanya tidak bisa lindungin Musa selamanya. Dia pelihara tiga bulan. Akhirnya apa yang terjadi? Musa disiapkan bahtera oleh mamanya. Lalu dilepaskan ke air sungai Nil. Sudah tahu ceritanya kan? Ceritanya, sudah. Dan sudah tahu, kok bisa putri Firaun mandi di sana? Waktunya bisa pas, tempatnya bisa pas. Kok bisa keputusan putri Firaun? Kok bisa tertarik melihat kotak itu? Itu permainan siapa? Tuhan. Sang penulis skenario, sutradara, pemeran utama. Saya ngerti, kan? Dibuka, kok bisa bayi ini tadinya tidak nangis, bisa nangis. Wah, waktu nangis, putri Firaun jatuh hati. Dia ambil jadi anak. Dari situlah, saudara, apa yang terjadi? Saya gak punya air susu. Kok bisa cecenya, kakaknya nih yang namanya siapa? Miriam. Saudara, buntutin terus. Dia bilang, oh aku kenal. Ya kan? Yang ibu yang punya air susunya bagus. Ibu dia. Putri Firaun tahu gak ini anak Yahudi? Tahu. Akhirnya balik ke ibunya. Setelah Musa sudah waktunya sekolah. Dia kirim oleh ibunya. Kembali kemana? Ke putri Firaun. Musa dididik dengan hikmat orang Mesir. Katakan amin. Dia dapat pelajaran membaca, menulis, matematika, komputer, saudara, bahasa Inggris. Semuanya. Kenapa kok Musa? Ya kan? Bisa sekolah segala macam. Karena Tuhan punya rencangan. Kelak Musa akan menulis kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Kalau saudara baca 5 kitab Musa, itu bahasanya berat. Setuju gak saya? Berat bacanya. Kalau orang bisa buat tulisan yang sulit sekali, yang berat. Ini orang pintar atau orang bodoh? Isi kepalanya penuh dengan apa? Pengetahuan, kecerdasan. Setuju saudara, katakan amin. Dia bisa dipakai untuk dari mulai penciptaan. Bisa semulai keturunan manusia segala macam. Sedangkan Musa hidup itu sekian. Saudaraku. Start daripada udah 2000 tahun. Setelah itu.
Saya bisa ngerti gak sini? Katakan amin. Musa bisa menjadi hamba Tuhan yang menulis firman Tuhan karena isi kepalanya dari kecil sudah diisi dengan apa? Hikmat orang Mesir. Katakan amin. Orang Kristen, saudara mau sukses dalam bisnis, dalam pekerjaan saudara harus punya hikmat orang Mesir. Yang ngerti katakan amin saudara. Hikmat orang Mesir ditambah, itu namanya perbaruan pikir, ditambah dengan pembaharuan daripada roh firman Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Wow, dia berkuasa dalam apa? Perkataan dan perbuatan. Yang ngerti katakan amin. Dulu tuh ada 3 benteng untuk anak. Pertama adalah bentengnya gereja. Anak-anak dibawalah ke sekolah minggu tuh diajar, diisi. Isi pikirannya dengan firman Tuhan. Diajari nyanyi, dari apa segala macam. Kita harus tahu isi pikiran kita itu bisa diisi lewat apa? Lewat mata, lewat telinga. Saya ngerti katakan amin nih. Itu. Itu namanya teori pedagogik. Teori pendidikan itu lewat mata dengan contoh-contoh praktek-praktek dan dengan pengajaran. Gitu. Ya kan? Makanya saudara bisa bertumbuh kalau saudara lihat perilaku saya, teladan hidup saya. Saudara lihat kan, betul gak? Lalu saudara dengar pengajaran saya. Baru saudara bisa bertumbuh. Katakan amin. Mana kelebihan saya, saudara petik. Mana kekurangan saya, kelemahan saya, saudara petik. Saudara gak usah lakukan itu. Kan hidup seperti itu. Ya kan, kelebihannya kita tidak iri, kejelekannya kita tidak gosipkan. Kan begitu saudara, kita petik. Pertama gereja, kedua sekolah. Sekolah. Ketiga keluarga. 3 pilar katanya. Tetapi sekarang tuh gak cukup 3 pilar. Untuk lindungin anak kita. Yang keempat katanya pilar yang keempat itu adalah apa? Kamar. Karena anak-anak waktu di kamar dia pegang handphone. Menurut riset itu anak-anak usia baru kelas SMP kelas 1. Mereka sudah buka, saudara tuh, website LGBT, lesbian, homoseks. Ini anak normal. Lalu akhirnya dia kecanduan, suka dengan melihat hubungan seks perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Sering masuk ke otak dia. Akhirnya dia ada ketertarikan mau coba. Saya ngerti. Waktu Berto cerita seperti itu, saya langsung, waduh Berto, ini kita perlu hati-hati nih. Ibu-ibu hati-hati sama anak. Ajarkan takut Tuhan. Bukan takut sama ibu. Bukan takut sama bapak. Takut sama Tuhan. Kalau dia takut Tuhan, dia jauhkan kejahatan. Katakan amin. Saudara bisa ngerti, katakan amin saudara. Ini penting saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan kenapa isi pikiran. Saudara suka berkelahi. Siapa yang suka berkelahi di keluarga, di rumah? Saya suka lama. Karena yang diisi itu tentang konflik. Kita bisa mengisi dengan kita merenungkan, memikirkan terus. Dan itu akan jadi orang tukang berantem, suka berkelahi. Tapi kalau saudara orang jadi suka doa, suka damai. Karena yang dipikirin, ada apa-apa aku doa deh. Saya bisa ngerti maksud saya. Katakan amin. Ini pikiran kalau yang udah negatif, saudara bisa sadar. Kalau saudara mau hidupnya diberkati, hidup sehat, hidup sukses, hidup kekal. Saudara harus perhatikan apa yang saudara pikirkan dan apa yang saudara isi. Tolak, jangan mau isi pikiran saudara dengan hal-hal yang negatif, yang kotor, yang jahat. Katakan amin. Jangan, kita nggak bisa tolak ya orang ngomong, nyeritain yang nggak bagus-bagus gitu. Kita nggak bisa tolak, mata kita nggak lihat sesuatu yang nggak bagus. Tapi kita bisa jagai. Saudara papi, aku nggak mau pikirkan itu. Cukup aku lihat, cukup aku dengar, tapi aku nggak akan pikirkan berulang-ulang. Kalau kita pikirkan berulang-ulang, maka itu akan masuk dalam hati, masuk dalam alam sadar, dan itu akan jadi perilaku kita. Saudara dapat diberkati sini? Ya, makanya saudaraku, saya mau kasih tahu hal seperti ini. Iblis, dia akan coba terus isi pikiran kita lewat 2 jalur ini. Jalur mata, jalur telinga. Nah sekarang saya mau tanya sama saudara.
Berapa berat daripada gelas ini? Hah? Seberapa berat? Hah? Setengah kilo. Ada lagi? Nah, saya mau kasih tahu sama saudara. Ya, saya mau jelaskan begini. Bukan seberapa berat daripada gelas ini. Saya tulis. Yang membuat saya jadi sakit. Saudara, tapi seberapa lama saya pegang gelas ini. Setuju saudara? Kalau saya berdiri, saya pegang terus. Sampai hari Minggu ketemu kita. Ngerti saudara? Sampai hari Minggu aku pegang gini pakai dasi. Begini bener, tegak udah. Saudara sudah lihat saya mungkin sudah ada di kuburan. Ngerti? Bukan seberapa beratnya masalah. Ya, yang membuat kita stres dan sakit. Tetapi seberapa lama kita pikirkan terus itu masalah. Hal itu akan membuat kita jadi apa? Stres. Kadang orang salah ngomong. Kita pikirin terus. Kesalahan kecil kan? Orang gak shalom. Ya dah, kita tersinggung, kita pikirin terus. Terasa sepele. Tapi itu bisa jadi kanker tiba-tiba. Kenapa? Dipikirin terus. Oh, dia sudah cair itu rupanya. Oh, aku nih remahan rengginang rupanya. Oh, ini. Aku udah dipakai lagi sekarang. Oh, habis manis sepah, dibuang rupanya. Terus dipikir gitu lah. Amsyong. Bukan asyong ya. Amsyong. Ngerti gak saudara? Berapa banyak orang kena penyakit. Kenapa badanku sakit terus? Masalah sepele yang ringan. Cepatlah serahkan ke Tuhan. Gak usah dipikirkan. Abaikan. Pak, Bapak tahu gak? Dio itu depan Bapak baik. Ma ini, ma itu. Tapi di belakang Bapak, cak ini, cak itu. Bu, ibu tahu dah? Ini kadang orang baik. Dia bisa ngasih penyakit buat kita. Bikin kita tidak baca tidur. Itu kawan baik. Karena omongan dia kan. Kita dengar, kita pikir, kita terima, masuk dalam hati kita. Betul gak? Nah, baca tidur kita. Mikirin itu omongan dia. Iya, kalau wong lain yang ngomong, aku udah percaya. Dia yang ngomong. Masa aku udah percaya? Ya iya, abaikanlah. Masa dipegang terus ini? Masa mau dipikirin terus ini? Barang ringan. Jadi bikin kita masuk rumah sakit. Betul gak? Hanya kayak dilepas lah, sudah enteng. Setuju? Waktu masa-masa awal pelayanan saya jadi gembala. Kalau mau jujur ya kan, saudara saya bukan, memang saya cuma nerusin, gereja ini udah ada. Karena dulu gak ada gembala, saya tunjuk jadi gembala. Waktu saya pertama kali jadi gembala, itu jumlah yang ibadah itu 75 sampai 100 orang. Ya. Lalu saya tanya sama Tuhan, berapa jumlah jemaat yang Tuhan mau percayakan? Lalu Tuhan kasih satu hitungan-hitungan yang saya sudah jelaskan, 14.000 jiwa. Amin. Dengan itu kan 98 waktu itu. Ada kerusuhan besar. Ya kan? Kerusuhan besar sampai ke kota Palembang. Lalu saya diingetin firman tuh. Firman dimasukin ke dalam hati. Kan firman lalu kita baca dengan mata, masuk ke pikiran, kita setujui kan, perkatakan, kita doakan, masuk ke hati, masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ketika kita doa, firman itu keluar. Itulah Tuhan bicara, kata anak saudaraku. Tuhan gak bicara, oh Sabta, kau mau berapa yo? Oh 14.000 baik. Nah itu mainnya. Dia pakai firman yang saya baca. Dia kasih firman apa? Abraham bersyafaat untuk kota Sodom dan Gomora. Awalnya Tuhan bilang kalau ada 50 orang. Lalu Tuhan diskon sampai berapa? 10 orang.
Asal 10 orang baik di Sodom itu. Ya kan, sebenarnya kan Abraham mau selamatkan Lot. Ya kan, 10 aja. Aku gak hancurkan. Ternyata tidak ada 10 orang. Cuma ada berapa? Cuma ada 1 orang, Lot aja. Jadi Lot tuh di sana gak punya dampak apa-apa. Walaupun dia wong kayo. Jadi wong kayo belum tentu dia bisa menangkan jiwa. Kalau dia tidak mau menangkan jiwa. Ngerti saudara? Dia duduk. Sudah singkat kata 10. Oh 10. Tuhan bilang sama saya, berapa penduduk kota Palembang? 1,4 juta waktu itu. Ada 10 gereja yang punya hati supaya Palembang, kalau ada 10% orang benar di kota Palembang, aku tidak akan hancurkan kota ini, kata Tuhan. 10% dari 140 juta. Lalu saya anggap 10 gereja punya hati yang sama dengan kita. Lalu gereja kita akan mengembalakan berapa banyak? 14.000 jiwa, itu hitungannya saudara. Katakan amin. Saya masukin terus dalam pikiran saya dengan cara apa? Tiap khotbah waktu itu kita jemaatnya doakan 14.000 jiwa Tuhan. 14.000 jiwa Tuhan. Ya kan? Tuhan berikan visi. Pikiran ini 14.000 ini. Pikiran ini mengarahkan kita. Ya kan? Melayani lebih dari 14.000 jiwa hari ini. Beri kemuliaan Yesus. Katakan amin. Dasarnya apa? Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Saudara pikir apa? Nanti isi pikiran saudara dengan firman. Katakan amin. Kalau saudara penjual pempek, isi pikirannya dengan bagaimana caranya bikin pempek yang enak, yang murah. Katakan amin. Yang kedua adalah bagaimana caranya jual pempek. Sekali bikin 1 juta pempek, habis sejam. Pikirin itu, isi pikir, cari informasi, cari. Belajar. Isi pikiran. Jangan jualan pempek yang dilihat itu skincare terus. Yang gak nyambung. Ngerti gak saudaraku? Lihat skincare apa, harus isi. Ya kan seringkali kita di Instagram tuh saudara pilih di YouTube. Ya apa yang saudara mau isi, katakan amin. Dan semua. Setuju? Saudara dagang apa, kerja apa. Tuhan akan berkati sesuai dengan apa? Isi pikiran kita, katakan amin. Saya belajar banyak. Ya kita belajar dari orang-orang yang lebih dari kita, katakan amin. Setuju? Saya berkati itu aja. Pikiran kita akan membawa kita ke mana? Hidup kita kemana? Itu dipikir, isi. Beri kemuliaan buat Yesus. Kita makan perjamuan, yuk. Kita bangkit berdiri. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Tuhan, tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami selalu berpikir dan mengingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami sepanjang hidup kami. Sepanjang musim hidup kami Engkau mengasihi kami. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan segala kebutuhan kami. Ketika Engkau mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematian. Tuhan, biarlah kami bisa mengerti dan sadar. Kami adalah utusan, duta besar daripada kerajaan sorga. Kami tinggal sementara di dunia ini. Kami mewakili surga, mewakili kerajaan Allah. Untuk memberitakan Injil ini Tuhan. Kabar baik. Kami akan melihat banyak orang bisa diselamatkan lewat hidup kami. Oleh karena itu lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Nyatakanlah ya Tuhan kemuliaan-Mu dalam kami. Beri kami tubuh yang sehat, yang segar, panjang umur. Supaya kami dapat melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam. Waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, aku berdoa, Tuhan membungkus anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati mereka dengan kekayaan, kehormatan dan kebesaran. Pakai hidup kami semuanya Tuhan, untuk dapat memenangkan banyak jiwa lagi. Seluruh keluarga kami yang belum diselamatkan, Engkau sentuh hati mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengerti bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Pakai kami untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih banyak Bapak, berkati tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Kita buka kedua tangan kita saudaraku. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semuanya.